Kesempatan ini kita akan mengaji ya atau mengkaji satu kitab ya, yaitu Kasbu Sirin Gomidin Pitasawub Tolabu Darajati Waliyillah. Nah ini kitab ya yang sudah saya tulis, tetapi tentu di dalam kesempatan ini kita mungkin hanya sebagian saja yang bisa kita pelajari dalam kesempatan ini. Dalam pengajian ini, jadi saya ya seperti biasa pengajian kita di malam hari, dibaca kitabnya, kemudian diterangkan ya sedikit-sedikit. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhlaqu, akhlak itu, al-akhlaqu, akhlak, al-karimatu, yang mulia, laha, baginya manzilatun, kedudukan, ya terjemah bebasnya memiliki kedudukan, hamatun, yang penting, bidinil islami, di dalam agama Islam, balhiya lubbun, bahkan merupakan inti ya atau esensi, wa haqiqatun pitadayun, dan hakikat. Nah, apa itu esensi ya? Esensi itu adalah suatu sifat yang berada pada satu substansi yang kalau tidak ada sifat itu maka hilang eksistensi substansi itu. Misalnya kalau di manusia, nah esensi itu adalah kemampuan berpikir. Jadi kalau tidak ada kemampuan berpikir, itu bukan manusia. Maka dikatakan bahwa manusia itu adalah hayawanun natik, hewan yang berakal atau hewan yang memiliki kemampuan berpikir. Bisa tidak dimengerti itu apa esensi? Atau contoh lain misalnya, pada api, ya api itu adalah sebuah substansi. Nah, pada api itu ada esensinya yaitu panas. Jadi kalau tidak panas itu bukan api ya, atau kalau di dalam air itu basah ya. Jadi kalau tidak basah ya bukan air. Nah, ini bisa kita bayangkan ya bagaimana api yang tidak panas ya, kemudian air tidak basah ya, manusia tidak memiliki kemampuan berpikir, itu hilang eksistensinya. Nah, demikian juga akhlak di dalam agama Islam, ya, pitadayun, di dalam beragama. Jadi kalau mengaku beragama, ya, tetapi tidak memiliki akhlak yang mulia, itu sama saja bohong ya. Jadi bisa dikatakan bahwa dia tidak beragama. Jadi orang yang tidak memiliki akhlak yang mulia itu bisa dikatakan tidak beragama. Nah, itu esensi. Dari mana kita mengetahui bahwa akhlak al-karimah itu merupakan esensi di dalam beragama? Ini dari salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa qad su'ila Rasulullahi, dan sungguh telah ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Madin, apakah agama itu? Nah, ini Rasul ditanya ya oleh para sahabat. Kemudian Rasul menjawab, qala, ya, Rasul menjawab, ad-dinu husnul khuluq. Agama itu
berakhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Walidzalika, oleh karena itu, qala, Rasul berkata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ini perlu kita ingat ya, dan kita yakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini supaya di dalam mengajarkan akhlak, kita meyakini bahwa yang bisa menyempurnakan akhlak mulia itu adalah agama Islam, agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, kemudian disempurnakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza tahaddatsna an tarbiyatil islamiyah, maka jika kita berbicara pendidikan Islam, tahaddatsna an tarbiyatil akhlak. Kita berbicara pendidikan akhlak. Nah, itu karena tadi bahwa Rasulullah yang membawa ajaran Islam tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bi ibaratin ukhra anna tarbiyah al-islamiyah, bahwa pendidikan Islam hiya adalah tarbiyatun, pendidikan takhdipu yang bertujuan ila ayyakunal insan yatakhallaquna bil akhlaqil karimah. Jadi pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang bertujuan agar manusia berakhlak dengan akhlak yang mulia, fayahsuluna ala sa'adah fid dunya wal akhirah, sehingga akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wa tarbiyatul islamiyah, pendidikan Islam qad jarat, telah berlangsung di Indonesia mundu waktin tawilin, dalam kurun waktu yang lama. Bal kana gardu tarbiyatil islamiyah, bahkan tujuan pendidikan Islam unsuran, telah menjadi bagian min agrodi tarbawiyah al-wataniyah, tarbiyah al-wataniyah, di antara tujuan pendidikan nasional. Apa pendidikan nasional itu? Mungkin ada yang tahu apa pendidikan, tujuan dari pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional itu sebagaimana kita ketahui adalah agar berkembangnya potensi peserta didik, ya, agar berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, itu tujuan pendidikan nasional kita. Jadi di situ sudah ada ya tujuan pendidikan Islam, yaitu bagaimana manusia ini bisa berakhlak yang mulia. Lakinnal waqi'iyah, tetapi kenyataannya tadulu ala anna fi hayatinal ijtimaiyah, bahwa di dalam kehidupan kita bermasyarakat, wadiniyah, beragama, wasa'biyah, berbangsa, al-yaum, hari ini, kathiron minal ashas, masih banyak manusia, la yatakhallaquna, yang tidak berakhlak bil akhlakil karimah, dengan akhlak yang mulia, wahum qad tajawaju, padahal mereka sudah melalui al-amaliyat tarbawiyah, proses pendidikan, bal takharaju fit tarbiyatil ulia, bahkan sudah keluar dari sekolah tinggi. Nah, itu. Jadi ini satu keadaan yang bertentangan. Kenyataannya masih banyak ya di antara kita orang-orang yang belum mencerminkan akhlak mulia, padahal
sudah melalui proses pendidikan, bahkan pendidikannya pendidikan tinggi. Katsirun minna, masih banyak di antara kita man yuhibbul kidba, orang yang suka berbohong. Nah, ini masih banyak ya yang suka berbohong. Kita juga mungkin terkadang berbohong ya. Apa berbohong itu? Berbohong itu tidak samanya apa yang ada di hati nurani dengan apa yang dikatakan lisan ya, atau apa yang ditampilkan, yaitu berbohong. Jadi di dalam hati nuraninya tahu ya bahwa sesuatu yang dia katakan itu ya tidak akan dilaksanakan. Nah, ini biasanya banyak orang berbohong itu untuk supaya keinginannya itu dipenuhi. Ini kalau pemilu itu biasanya ya ada lah yang untuk mempengaruhi masyarakat begitu, dia katakan sesuatu tetapi sebetulnya tidak dia laksanakan, dan mungkin saja di dalam hati nuraninya itu tidak, atau dia mengetahui tidak akan melaksanakannya. Ya kan ada bilang dia lebam-lebam gitu, itu katanya dipukulin orang itu, padahal kan di dalam kenyataannya tidak. Nah, itu berbohong itu seperti begitu. Kemudian wa yukhaliful wa'da, ya tidak memenuhi janji, ya. Wa yukhaliful wa'da. Nah, ini tidak memenuhi janji. Jadi janji-janji itu hanya diobral saja. Ini juga sama, banyak orang yang mengobral janji ya. Mau itu, mau ini gitu, tapi di dalam kenyataannya nggak ada. Nah, ini nggak usah disebutkan lah, mungkin tahu ya bagaimana yang tidak menepati janji itu. Nah, ini kedua-duanya harus dijauhi ya di dalam Islam itu, karena ini merupakan akhlak yang jelek ya. Ini merupakan bagian dari sifat orang-orang munafik ya, sehingga dikatakan itu kan seperti dikatakan di dalam satu hadis, ayatul munafiqina salasun, ciri orang munafik itu ada 3, idza hadasa kadzaba, apabila dia berkata berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji tidak ditepati, wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya dia khianat. Wa yu'awidu tamlik, dan membiasakan menjilat. Nah, ini menjilat bukan menjilat makanan ya. Ini menjilat, ini memperlihatkan ya kebaikan kepada orang yang memiliki jabatan tertentu karena dia ingin diberi kedudukan ya. Padahal sebetulnya tidak baik seperti itu gitu. Nah, ini menjilat ya. Wala yahtarimul ghair, tidak menghormati orang lain, bal yahtaqiruhu, bahkan menghinakannya, merendahkannya. Nah, ini juga sama, ini akhlak yang jelek ya. Ini menunjukkan bahwa di dalam hatinya itu ada al-kibru ya, ada al-kibru. Bagaimana dalam hadis itu kan al-kibru batorul haq wa ghamtun nas. Jadi takabur itu atau kibar itu adalah menolak kebatilan ya, kebenaran ya, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan menghinakan orang-orang ya, manusia atau orang lain. Wala yubalihi, dan tidak peduli. Nah, ini juga banyak orang-orang yang miskin begitu, kemudian lemah, tertimpa musibah dan sebagainya, tapi
orang-orang yang punya harta, punya jabatan, ya kedudukan yang itu mungkin bisa digunakan untuk menolong, tetapi ini dibiarkan. Nah ini wala yubalihi, itu merupakan akhlak yang jelek. Wala yaqdiru ala kadbil ghaid, tidak mampu menahan marah. Nah ini juga masih banyak di antara kita yang tidak mampu menahan marah, ya. Jadi ada yang membuat marah sedikit, marah ya tidak tertahan, tidak bisa ditahan. Nah itu merupakan akhlak yang jelek. Bukan tidak boleh marah, ya, bukan tidak boleh marah. Sebab marah itu manusiawi. Bahkan kalau hilang marah, ya dibuat marah tapi tidak marah, itu kata Imam Syafi'i itu dia adalah keledai, gitu. Ya, keledai. Kata Imam Ghazali juga satu latihan itu, riyadhah itu tidak akan sempurna kalau tidak ada marah. Ya. Sebab marah itulah ya atau dominasi godob ya di dalam syahwat itu yang akan meluruskan diri ketika atau menyalahkan diri ya ketika melaksanakan apa yang didorong oleh hawa nafsu. Nah ini kadmil goib, kita harus mampu menahan marah. Dan kalau kita bisa menahan marah, itulah hakikatnya orang yang kuat. Laisa sadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu adalah yang bisa membanting satu bantingan, tetapi innamas sadid man yamliku nafsah ingdal godob. Orang yang kuat itu adalah yang mampu menahan marah ketika marah. Ya. Wa yuhibbul madha, dan mencintai pujian. Nah, ini wa yuhibbul madha. Ya. Kalau dipuji itu senang, ya, bukan main. Bikin hidung terbang, ya. Jadi maunya dipuji. Nah ini masih juga waljah, ya, kemudian jabatan, cinta jabatan, wal manjilah, kedudukan. Nah ini semua adalah bagian dari hubbud dunya. Ini yang akan menghalangi kita dari zikir kepada Allah. Wa yaf'alu dzulma, ya, berbuat dolim, wal gurur, tipu muslihat, wa yatahaddatsu bi kalimati zur, ya, berbicara dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar. Ini adalah perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan akhlak yang baik. Wa yahtabisu haqqal ghair, merampas hak orang lain. Wa ya'malul ikhtilas, melakukan tindakan korupsi. Ya, ini juga masih ada. Kita menyaksikan beberapa orang ditangkap dengan dugaan korupsi, ya, wa yuhibbu zina, kemudian juga suka berbuat zina wal mukhadarat dan narkotika. Wa hadza dalilun, ini semua adalah menunjukkan atau petunjuk wadihun yang jelas. Ini bukti yang jelas ala anna tarbiyatal akhlak, bahwa pendidikan akhlak yakni at-tarbiyatal islamiyah, pendidikan Islam qad fasilat, telah gagal, ailam tanjah tamaman, atau belum berhasil secara sempurna. Tapi tentu kegagalan ini la yukallafu nahwa tarbiyah. Wa hadzal faslu, kegagalan ini la yukallafu nahwa tarbiyah, tidak hanya dibebankan kepada pendidikan al-islamiyah, ya pendidikan Islam fil madrasah, di sekolah, bal fil usrah wal mujtama aidon, tetapi juga pendidikan di keluarga, kemudian di masyarakat. Jadi ya kalau orang-orang masih banyak yang belum mencerminkan akhlak yang baik, itu bukan karena salah sekolah saja, ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Wa hunaka khata'un fi tarbiyatina tab'an, dan terdapat kesalahan, ya, tentu terdapat kesalahan
fitarbiyatina di dalam pendidikan kita. Khosata tarbiyah al-islamiyah, khususnya pendidikan Islam. Wa hadzal khata', kesalahan ini fi ra'yil katib, dalam pandangan penulis, yasibu fil mafahim al-asasiyah lil akhlaq wa tasawuf. Ini bermuara pada konsep-konsep dasar akhlak dan tasawuf, bikonihi amaliyatan liktisabiha, sebagai proses untuk memperoleh. Jadi tasawuf itulah yang memproses proses ya yang memperoleh akhlak itu. Jadi jangan dibalik ya, ada orang beranggapan bahwa untuk bertasawuf itu harus berakhlak yang baik terlebih dahulu, padahal justru tasawuf itulah ya untuk memperoleh akhlak yang baik. Mafahimul akhlak wa tasawuf, konsep-konsep akhlak dan tasawuf al-asasiyah yang dasar, artinya konsep-konsep dasar akhlak dan tasawuf, la yafhamuha al-ajyal al-mutaakhirah, la yafhamuha, tidak memahaminya ya, al-ajyalu, generasi, al-mutaakhirati, yang terakhir. Terjemah bebasnya, tidak dipahami oleh generasi terakhir minal muslimina, dari orang-orang muslim. Fahman sohihan, secara baik ya, pemahaman sohihan yang benar. Apa sebabnya? Sebabnya itu bikasrotil ladina yuharrifunaha, karena banyak orang-orang yang menyimpangkan min ta'alimil akhlaqi al-haqiqiyah, dari ajaran-ajaran akhlak yang sebenarnya. Nah ini jadi banyak orang-orang yang menyimpangkan. Ya baik secara disadari atau tidak disadari gitu. Jadi tidak semua tahu bahwa, dan kebanyakannya saya kira itu tidak disadari. Jadi dia tidak tahu sejarah ya, misalnya bahwa dulu itu ada yang disebut dengan batiniyah ya. Batiniyah itu orang-orang ya yang merupakan atau berasal dari Nasrani ya, kemudian Yahudi ya, kemudian ateis, itu bergabung ya kepada Syiah Ismailiyah gitu. Yang itu sebetulnya mereka itu mau merusak ajaran Islam dari dalam gitu. Nah itu pengaruhnya sampai sekarang, karena waktu itu di setiap daerah ya itu diutus duat ya, namanya itu duat. Jadi ada juru dakwahnya disebar kemana-mana, bahkan sampai Al-Azhar itu ya, Al-Azhar atau dinasti Fatimiyah itu kan itu adalah Syiah ya, Ismailiyah itu. Nah itu makanya Imam Ghazali, karena itu kan di masanya itu melakukan Ghazwatul Fikri ya, perang pemikiran. Kasirun minna al-mutahadisuna bil akhlak, banyak di antara kita berbicara tentang akhlak wa tasawuf dan tasawuf, walaisa lahum mafhumun wadih, tetapi pada mereka itu tidak ada konsep yang jelas, wala dalilun wala asasun ya, wala dalilun, tidak dalil ya, wala asasun, dan tidak berdasarkan satu prinsip-prinsip tertentu. Hum la yafhamuna haqiqatal akhlak, mereka tidak paham apa hakikat akhlak itu. Apa akhlak itu sebenarnya? Wat tasawuf, dan tasawuf, apa tasawuf itu? Wat thariqah, ya apa thariqah itu? Wa ma huwal alaqah, apa hubungannya bainal akhlak wat tasawuf, antara akhlak dan tasawuf, wa bainahu wat thariqah, antara tasawuf dan thariqah, wa man huwal mursid, siapa mursid, wal murid, siapa murid, wa ta'alim, ajaran-ajaran, wal a'mal, amalan-amalan fit tasawuf, di dalam tasawuf, wa kaifa khutwatuhu, kemudian bagaimana langkah-langkahnya, wa asalibuhu, teknik-tekniknya,
Wal alaqah bainas syariah, hubungan antara syariah wa thariqah wal haqiqah, ya. Hubungan antara syariat, thariqat, haqiqah itu harus jelas, ya. Jangan memahami bahwa syariat itu fikih, ya. Fikih itu bagian daripada syariat. Nah, ini nanti akan dijelaskan sebetulnya kalau kita mengikuti kajian ini selanjutnya. Wa ghairu dzalik, ya, dan yang lainnya. Wa hadhil halah, keadaan ini tu'assiru ta'siran fi tatbiqati tarbawiyah fi tatbiqati tarbiyatil akhlaqi tab'an. Wa hadhil halah, ya, keadaan ini tu'assiru, berpengaruh, taksiron, ya, dengan besar, ya, sangat berpengaruh, terjemah bebasnya, fi tatbiqati tarbiyatil akhlaq, dalam implementasi pendidikan akhlak. Sawaun kanat, baik pendidikan itu fil usrah, di keluarga, au fil madrasah, atau di sekolah, au fil mujtama, atau di masyarakat. Nah, itu. Jadi sangat berpengaruh. Sehingga para ba'dul muakhilin fi tarbiyah, ya, sebagian para ahli pendidikan wal murabbin, ya, para praktisi itu mutasaimuna, berputus asa bisa babi hadhil halah, dengan keadaan ini. Fayatlubuna, kemudian mereka mencari, wayaktabisuna, ya, dan mengadopsi mafhum tarbiyatal akhlaki, konsep pendidikan akhlak, minal gurbiyah, dari barat. Alladzi yusammunaha, ya, yang mereka sebut bitarbiyati karakter, dengan pendidikan karakter. Nah, ini. Jadi keadaan ini saya melihat, ya, ada beberapa ahli, ya, mungkin, tapi ini juga mungkin bisa tidak, ya, mereka putus asa begitu, atau juga bukan putus asa sebetulnya, karena mereka banyak yang keluar, ya, sekolah di barat begitu, kemudian menemukan konsep pendidikan akhlak yang mereka sebut dengan pendidikan karakter, ya. Kalau ajaran-ajaran akhlak, ya, dari para ulama Islam itu mereka mungkin tidak terbaca, ya. Nah, sehingga mereka mengadopsi dari barat, ya. Nah, siapa yang dijadikan rujukan mereka itu Thomas Lickona, ya. Thomas Lickona itu seorang psikolog, ya, seorang psikolog perkembangan, dan juga merupakan profesor pendidikan di State University of New York, ya. Dia itu lahir pada tahun 1943. Nah, itu kan menulis, ya, beberapa buku tentang karakter, ya, dan buku-buku itu dikutip, ya, diadopsi, kemudian dibawa, ya, ke Indonesia oleh orang-orang Indonesia yang belajar ke barat. Nah, wa kaifa natijatu min hadhihi tarbiyah, bagaimana hasil dari pendidikan ini? Lam tu'rafu tab'an, ini belum terlihatan, ya, tentu. Walakinna dzalikal iktibas, tapi saya melihat pengadopsian itu, ya, dulu ala annahum yabtaqiduna sikoh, ini menunjukkan bahwa mereka itu kehilangan kepercayaan bidinil Islam, kepada agama Islam, fi itmami makarimil akhlak, dalam menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, ini. Jadi ini tanggung jawab kita bersama sebetulnya, orang-orang Islam, ya, tokoh-tokoh Islam. Kita sebaiknya mempelajari akhlak ini dari para ulama dulu, ya, atau dari sumbernya Al-Quran dan hadis, karena kita yakin, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti disebutkan tadi di dalam hadis itu menyatakan, innama bu'istu, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kita harus terus melakukan kajian, ya, dan ini
saya coba ya lihilliha walihilli hadhil muskilah, untuk mengatasi masalah ini qad hawalal katib, penulis berusaha bihaqqil istita'ah, dengan sungguh-sungguh fil qiyam bi i'adati tarkibi mafahimil akhlaq wa tasawuf, dengan menyusun atau merekonstruksi kembali konsep-konsep akhlak dan tasawuf, antorikil qiyam bidurusati kutubil akhlak, melalui kajian atau mengkaji kitab-kitab akhlak, wat tasawuf dan tasawuf, allati alafaha yang telah disusun, al mufakkiruna yang telah menyusunnya, al mufakkiruna para pemikir. Nah, terjemah bebasnya itu yang telah disusun oleh para pemikir, minal muslimina, dari orang-orang muslim. La siyaman al mufakkirin, la siyamal mufakkirin, ya, khususnya para mufakir, para pemikir, al muslimina, orang-orang Islam, maksudnya para pemikir muslim, al qudama, yang terdahulu. Alladzi qad qawwamu ta'alimal akhlak, yang telah meluruskan ajaran-ajaran akhlak wa tasawuf dan tasawuf, min inhirafiha, dari penyimpangannya, bijuhdin, dengan sungguh-sungguh. Nah, seperti tadi Imam Ghazali itu ya, itu telah melakukan perang pemikiran ya terhadap batiniyah, terhadap batiniyah atau Syiah Rafidah, atau apa disebutnya itu ada madhabut ta'lim ya, madhabut ta'lim. Nah, minhum diantaranya Abu Nasr Abdullah At-Tusi. Nah, ini jadi diantaranya itu Abu Nasr Abdullah At-Tusi. Nah, itu beliau ini adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Salah satu kitabnya itu Aluma. Nah, ini Aluma. Itu kalau dibaca di dalam Aluma, dia itu adalah seorang yang juhud ya, sampai ada satu cerita ini di bulan Ramadan itu tarawih ya, itu sampai tamat Al-Quran atau khatam Quran itu sampai 5 kali khatam. Dan ada khodimnya itu mengatakan, jadi setiap malam itu suka diberi roti kering. Tapi ternyata di hari Idul Fitri ya, itu roti kering yang 30 hari itu masih ada. Itu. Dan ada cerita-cerita lain itu bisa dibaca ya di dalam kitabnya itu. Dia itu faqihu masyayikhihim ya. Faqih ya, orang yang pandai agama di antara syekh-syekh ya pada zaman itu. Kemudian wa Abdul Karim Al-Qusairi, Abdul Karim Al-Qusairi ya, atau yang dikenal juga dengan Abul Qasim Al-Qusairi. Nah, ini juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau mau tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abul Qasim Al-Qusairi diantaranya. Nah, makanya Abul Qasim Al-Qusairi itu pada masa awal ya pemerintahan Bani Salju itu yang menjadi target ya penangkapan orang-orang Mu'tazilah itu pada waktu itu kan masih ada ya Mu'tazilah itu. Bahkan Perdana Menterinya itu Al-Qunduri itu beraliran Mu'tazilah. Jadi minta kepada Sultan itu untuk menangkap ya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Abul Qasim Al-Qusairi itu yang tertangkap ya dan ditahan. Nah, sementara Abdul Malik Al-Juwaini ya, atau Imam Harumain itu lari ya ke Hijaz, kalau sekarang itu ya Saudi Arabia. Nah, itu kemudian dia kembali lagi, maka dikenal dengan Imam Harumain. Wal Imamul Ghazali, dan Imam Al-Ghazali. Nah, ini Imam Ghazali juga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan dia itu dikenal sebagai penerjemah ya Al-Asy'ariyah ya, atau Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, atau penjelas Asy'ariyah ini Imam Ghazali itu. Imam Ghazali ini merupakan murid dari ya diantaranya itu murid Imam Juwaini atau Imam Haromain tadi.
Dia sangat cerdas, itu dipuji oleh Imam Haramain. Imam Haramain itu pernah berkata bahwa Imam Ghazali itu adalah miniaturnya lautan ilmu pengetahuan yang begitu luas. Bahkan waktu menyusun satu kitab itu sebelum meninggal Al-Juwaini, Imam Al-Juwaini pernah berkata, kamu itu sudah menguburku ya pada saat aku masih hidup. Jadi karyamu itu telah mengubur karyaku, kata Al-Juwaini itu. Itu menunjukkan kecerdasan Imam Ghazali. Bahkan dia dijadikan sebagai asistennya, ya, karena dianggap lebih pintar dari teman-temannya itu yang berjumlah 400 orang ya waktu itu. Itu baru usia 28 tahun itu. Jadi sebelum Al-Juwaini ya, Imam Haramain meninggal itu, atau pas ya meninggal itu 28 tahun. Maka di usia 53 itu ya sampai meninggal itu begitu banyak karya Imam Ghazali. Dan setelah meninggalnya Al-Juwaini itu ditugaskan untuk menjadi pemimpin Nidamiyah di Baghdad. Kalau Al-Juwaini itu kan di Naisabur ya. Wabnu Taimiyah dan Ibnu Taimiyah. Nah ini Ibnu Taimiyah juga menjadi kitab-kitabnya ini menjadi objek kajian ya, dan dijadikan di dalam referensi ini. Ibnu Taimiyah itu ulama yang luas ya sama ilmu pengetahuannya. Dia juga pemberani, dia ikut ya di dalam perang Tatar ya. Dan dia itu salah satu guru ya daripada Ibnu Katsir yang sangat dibanggakan oleh Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir itu ya itu sangat membanggakan Ibnu Taimiyah. Jadi kalau kita tidak suka ya terhadap Ibnu Taimiyah, waduh gitu. Ibnu Katsir juga sangat membanggakan itu ya. Dan Ibnu Katsir itu ya tafsir Ibnu Katsir itu banyak orang yang mengkaji itu. Di pesantren-pesantren itu hampir dipelajari. Wa takunu dirasah, dan kajian itu dirasah tanaqdiyah. Ya tentu kajian kritis ya, mu'tamidatan alal Qur'anil Karim, dengan berdasarkan pada Al-Qur'an Al-Karim was sunnah dan sunnah. Nah, ini tentu sebagai dua dasar ajaran Islam ya. Jadi ada dua itu yang pokok. Baru pengembangannya ada ijma ya, kemudian ada qiyas. Kata Nabi itu kan taraktu fikum amrain. Aku ini meninggalkan untukmu itu dua perkara ya. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Jadi selama kamu itu berpegang teguh kepada keduanya, kamu itu tidak akan tersesat. Apa itu? Kitab Allah ya, kitab Allah, Al-Qur'an wa sunnata rasulihi, dan sunnah utusannya atau sunnah Rasulullah. Wa amal mafahim al-mahsulah, dan konsep-konsep yang dihasilkan minad dirasah dari kajian ini. Nah, faqaddamahal katib fi hadzal kitab. Jadi disajikan di dalam kitab ini. Nah, ini kan nanti kalau kita mengikuti kajian ini terus ya, kita akan mengetahui konsep-konsep itu. Nah, mungkin pengajian kita pada sore ini sampai atau cukup sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sore ini bermanfaat ya, khususnya bagi kita semua dan umumnya bagi kaum muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.